Kembali lagi bersama channel Klavo Sukacita. Pada hari ini saya memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Memulai kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita, kami ada di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi semua orang yang mendengar dan melakukannya. Sebagai hamba-Mu kami memberitakan firman kepada mereka yang mendengar lewat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat ke-11. Berkati kami semua, tidak saja kita mendengar, tapi kami akan percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup dan kehidupan kami semua. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Yang demikian bunyinya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia saudara-saudara, tidak saja kita mendengar firman Allah, kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 dengan tema khotbah menjadi saksi. Sekali lagi dengan tema khotbah menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ada berbagai peristiwa yang kita lewati, suka dan duka. Ada berbagai masalah yang kita hadapi, tetapi juga ada berbagai hal yang kita miliki dalam suasana kehidupan kita, baik itu pribadi, persekutuan, keluarga, tapi juga antar sesama, tapi juga sahabat, orang-orang yang terdekat yang sangat kita kasih, terutama di mana kita lebih dekat diri kepada Allah. Pengalaman itu terjadi di antara para murid-murid masa lalu, yang mana Kristus memanggil mereka sebagai satu keterikatan kekuatan sebagai pengikut murid-murid yang setia. Tetapi juga pengalaman itu ada sebagaimana mereka adalah sahabat, sebagaimana bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus, tapi juga peristiwa persiapan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini sebuah hal yang tidak lagi ironis, tapi sebuah hal yang telah bertanya-tanya dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebelum Kristus naik ke surga. Ia bertugas tanggung jawab bagi mereka sebagai murid-muridnya. Setelah Kristus bangkit dan ia ada bersama-sama dengan mereka kurang lebih 40 hari lamanya, dan ia menyampaikan beberapa tugas dan amanat kepada mereka sebagai murid-muridnya, untuk mereka tetap ada dan tinggal dan menantikan siapakah yang ada dan datang bersama-sama dengan mereka. Ini perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka sebagai murid-murid yang telah ada untuk bagaimana menjadi saksi tentang nama Tuhan sampai ia datang kembali. Ia menyampaikan kepada mereka pada ayat 6 hingga ayat yang ke-8,
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-murid kepada Yesus sebelum ia meninggalkan mereka. Tetapi juga jawab Yesus kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang tetapkan Bapamu sendiri menurut kuasanya. Dan mereka harus melakukan itu sepenuh dalam hidup dan kehidupan. Tugas yang telah dinyatakan oleh Kristus kepada mereka, dan mereka tetap tinggal dan menerima. Ia berkata kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, tidak sekedar mereka mendengar tugas dan telah disampaikan oleh Kristus kepada mereka, tapi mereka harus menerima tugas dan panggilan itu dengan sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang lain sebelum Kristus naik ke surga, tetapi juga mereka harus ada dan mereka harus menantikan, dan mereka tidak lagi seorang diri ketika mereka menantikan kapan dan waktunya Kristus kembali. Dan di antara mereka bertanya-tanya ketika Kristus ada bersama-sama dengan mereka. Beberapa orang selain para murid-murid, tapi juga di antaranya ada orang-orang Galilea yang ikut bersama-sama dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Sekalipun mereka adalah orang-orang Galilea, Yesus ini yang terangkat ke surga dan meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu berarti para murid-murid dengan tenang menerima semua yang telah lakukan Kristus kepada mereka, dan mereka akan menunggu ketika ia harus datang kembali dan melihat apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupannya. Ketika mereka menyaksikan Kristus naik ke surga, dan ada orang di antara mereka yang ada dan nampak dan menyatakan kepada mereka, kamu tidak boleh ragu, tapi kamu harus menyaksikan dia akan datang kembali seperti cara yang sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari pengalaman para murid-murid bersama Yesus dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan. Juga bagaimana sebelum Yesus berpisah naik ke surga. Pertama, kita belajar dari para murid-murid dengan Yesus. Sekalipun Kristus mati dan bangkit dan dia sebelum naik ke surga, ada beberapa tugas yang dinyatakan Kristus bersama para murid-murid. Begitu pula kita harus menerima tugas dan tanggung jawab sekalipun dia akan berpisah dan kita naik ke surga. Yang kedua, kita juga harus perlu menjadi saksi, tidak saja di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, tapi kepada semua orang yang belum percaya menjadi percaya tentang nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus siap untuk menerima dia dalam hidup dan kehidupan kita bagi orang lain yang belum percaya kepadanya. Dari konteks firman Tuhan di hari ini, bagaimana kita harus memiliki Yesus dalam pribadi kehidupan kita, sebagai pribadi persekutuan keluarga, tapi juga sebagaimana kita adalah murid-muridnya. Kiranya lewat firman Tuhan di hari ini, kita akan menantikan ia akan naik ke surga, tapi akan memberikan janji kepada kita, yaitu seorang roh penolong bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan tidak sekedar kita mendengar, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan berkati kita atas firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Tuhan Bapa di surga, kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami ada dalam suasana sukacita dalam tugas dan aktivitas dan kerja kami. Kami akan percaya dalam masa-masa ketika kami ada di tempat ini, Tuhan berkati kita sebagai para hamba-Hamba-Mu, tapi juga sebagai mereka yang melakukan tugas dan pekerja. Berkati tempat di mana kami berada, berkati semua orang yang punya kami. Kami akan menantikan Kristus akan naik ke surga, tapi juga kami harus menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ketika atas firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua ketika kami ada di tempat ini, dan Tuhan menguduskan kami, layakkan kami semua. Kami telah layak sebagai orang-orang yang
benar, tapi kami akan percaya kami disebut sebagai umat pilihan Allah. Kuduskanlah kami semua ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami yang berbuat dan kehendaknya. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.